Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-136. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kembali Empu Sodo terhenyak oleh angan-angannya. Kembali ia menjadi sadar akan kehadirannya. Tetapi jalan hidup yang ditempuhnya selama ini tiba-tiba telah mengamuk kembali di dalam dadanya. Maka terjadilah kini benturan yang dahsyat di dalam dada orang tua itu. Baru sesaat ia menemukan jalan yang terang. Apa yang dialaminya pada saat-saat terakhir telah mendorongnya ke dalam suatu kesadaran. Namun ketika ia dihadapkan kembali pada kesempatan-kesempatan seperti ini, maka kembali kebimbangan menggelegak di dadanya. Kebimbangan yang bersilang melintang. Ia bimbang apakah nama yang dipergunakannya akan dapat membawanya kepada Kendedes. Tetapi ia pun dicekam oleh sebuah kebimbangan yang lain. Apakah kesempatan ini akan dilewatkannya? Sudah berpuluh tahun ia menempuh cara hidup yang dipilihnya. Dengan cara apapun ia pernah berusaha untuk mengambil Kendedes dan mempergunakannya untuk mendapatkan sesuatu yang cukup bernilai. Meskipun kini kuda sempana tidak ada lagi padanya, namun Kendedes akan dapat dijadikannya barang tanggungan yang baik, jauh lebih baik dari Mahisa Agni. Tetapi tiba-tiba terbayang di dalam angan-angannya itu seorang anak muda yang bernama Sumekar. Anak muda yang memandanginya dengan sorot mata yang jujur dan jernih, yang seolah-olah tidak tahu bahwa tangan gurunya telah dilumuri oleh noda-noda yang kotor. Meskipun sebenarnya dimengertinya juga. Empu Sodo itu menarik nafas dalam-dalam. Benturan-benturan yang semakin dahsyat kini terjadi di dalam dirinya. Dalam pada itu, prajurit yang membawanya masuk ke dalam halaman dalam telah mencoba menghubungi pelayan dalam untuk menyampaikan maksudnya. Lewat seorang emban maka permintaan prajurit itu pun telah disampaikannya kepada Kendedes. Seseorang ingin menemui aku, bertanya Kendedes kepada emban itu. Iya Tuan Putri, seseorang dari Panawijen. Siapa dia? Seorang prajurit telah menerimanya Tuan Putri. Di mana prajurit itu sekarang? Di serambi belakang Tuan Putri. Aku ingin mendengar langsung daripadanya, berkata gadis itu. Baik Tuan Putri. Emban itu pun meninggalkan Kendedes yang kemudian pergi ke ruang belakang untuk menemui prajurit itu. Ia ingin mendengar langsung siapakah yang ingin menemuinya. Dengan kepala tunduk prajurit itu berkata, Tuan Putri, seseorang ingin menghadap Tuan Putri. Di mana ia sekarang? Hamba menyuruhnya menunggu di regol dalam. Siapakah namanya? Makerti tuanku. Kendedes mengerutkan keningnya. Nama Makerti belum pernah dikenalnya. Karena itu ia berkata, Apakah kau tidak salah? Berapa kira-kira usia orang itu? Orang itu sudah tua tuanku. Namun Kaki Makerti berpesan kepada hamba untuk mengatakan bahwa Kaki Makerti adalah paman Tuan Putri.
Orang tua itu datang dari padukuhan Ngarang dan ia adalah adik dari ibu tuanku. Heh? Ken Dedes menjadi semakin bingung. Dicobanya untuk mengingat-ingat, tetapi ia sama sekali tidak pernah mendengar padukuhan yang bernama Ngarang. Dan ia tidak pernah pula mendengar bahwa ia mempunyai seorang paman yang bernama Makerti. Karena itu sejenak Ken Dedes berdiam diri. Dalam kerut-kerut di keningnya, tampak betapa ia sedang mencoba mengingat kembali masa kanak-kanaknya di padukuhan Panawijen. Apakah aku sudah menjadi seorang pelupa? Pikirnya. Kalau aku menerimanya, maka aku meragukan maksud kedatangannya. Tetapi kalau aku menolaknya, dan orang itu benar-benar pamanku, apakah tidak menyakiti hatinya? Orang itu akan menganggap bahwa setelah aku berada di istana, maka aku tidak mau lagi mengenal keluargaku, apalagi keluarga dari ibuku. Dengan demikian, maka Ken Dedes itu menjadi ragu-ragu untuk berbuat sesuatu, sehingga tidaklah mudah baginya untuk menentukan keputusan. Maka sejenak mereka menjadi saling berdiam diri. Prajurit itu masih saja menundukkan wajahnya, sedang Ken Dedes masih juga ragu-ragu. Untuk mencoba menumbuhkan kembali ingatannya, maka Ken Dedes itu pun bertanya kembali. Apakah orang itu mengatakan bahwa namanya Makerti? Hamba Tuan Putri. Apakah kau dapat menggambarkan bagaimana kira-kira bentuk orang itu? Prajurit itu menggeser dirinya secengkang. Sejenak ia mencoba membayangkan kembali orang yang sedang menunggunya. Namun kemudian ia menjawab. Tak ada yang aneh pada orang tua itu, Tuan Putri. Tak ada tanda-tanda yang khusus. Seperti kebanyakan orang-orang tua, maka ia menjadi agak bongkok. Kepalanya menunduk agak terlampau jauh. Dan ia berjalan tersuruk-suruk dengan sebuah tongkat kecil yang agaknya ditemukannya saja di jalan. Suaranya bernada rendah, namun kadang-kadang melengking tinggi. Oh, Ken Dedes justru menjadi bertambah bingung, tetapi ia tidak mau mengambil sikap terlampau tergesa-gesa. Gadis itu selalu mengingat bahwa ia sendiri berasal dari sebuah padepokan yang jauh dari kota Tumapel. Bahwa ia sendiri hanyalah seorang gadis patisan adalah wajar. Kalau suatu ketika seseorang yang berasal dari patisan mencarinya dan memerlukan sebuah kesempatan untuk menemuinya. Meskipun demikian, pengalamannya yang pahit selama ini telah memberinya beberapa petunjuk bahwa dirinya selalu dibayangi oleh berbagai kemungkinan yang kadang-kadang tidak menyenangkan baginya. Selalu dikenangnya bagaimana kuda sempana mengejarnya tanpa mengenal jemu. Bahkan ternyata guru kuda sempana yang bernama Empu Soto telah turut campur pula dan mencegatnya di jalan pada saat ia akan mengunjungi Panawijen. Semuanya itu telah membuat Ken Dedes menjadi semakin hati-hati. Sekilas terlintas pula di hatinya untuk memohon pertimbangan kepada Aku Tunggul Ametung. Mungkin akan lebih baik baginya apabila ternyata terjadi sesuatu, maka akan mudahlah baginya untuk segera mendapatkan perlindungan. Tetapi Ken Dedes mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin mengganggu Aku hanya dalam soal-soal yang kecil itu. Bahkan seandainya orang itu bermaksud kurang baik sekalipun, apakah yang akan dapat dilakukannya? Di halaman berkeliaran beberapa orang prajurit dan pelayan dalam sikap keprajuritan pula. Ia akan dapat memerintahkan prajurit itu menunggunya selama ia menerima orang itu.
Ken Dedes itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Pada dasarnya ia memang ingin bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Makerti itu dan mengaku sebagai pamannya. Namun ketika ia melihat emban pamomongnya yang mengikutinya dari Panawijen lewat, maka dipanggilnyalah orang tua itu. Pamomongnya itu pun segera mendekatinya. Orang tua itu kini telah menyesuaikan dirinya dengan cara hidup di dalam istana. Sambil duduk bersimpuh, ia berkata, "Hamba Tuan Putri." "Bibi," berkata Ken Dedes kemudian. "Seseorang telah membingungkan aku, Bibi. Karena Bibi adalah pamomongku sejak kanak-kanak, maka aku kira Bibi akan dapat memberi aku beberapa petunjuk." Pamomong Ken Dedes itu mengangkat wajahnya, tetapi ia tidak segera menjawab. "Seorang tua menyebut dirinya bernama Makerti dan mengaku pamanku ingin datang menghadap. Orang itu mengatakan bahwa dirinya adalah adik dari ibuku. Bibi, apakah selama ini Bibi pernah mengenalnya?" Perempuan tua itu pun mengerutkan keningnya tanpa dikehendakinya, maka dipandanginya wajah prajurit yang masih saja menunduk. "Iya, prajurit itulah yang menyampaikan permintaannya," berkata Ken Dedes. Pemomong Ken Dedes itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya, namun ia pun menjadi ragu-ragu pula. Jawabnya, "Tuan Putri, seingat hamba, maka Tuan Putri tidak pernah mempunyai seorang paman, adik dari ibu Tuan Putri. Hamba belum pernah mendengar nama Makerti, dan selama hamba berada di dekat Tuan Putri, maka tak seorang pun yang pernah datang ke Padepokan Panawijen dengan nama itu." Ken Dedes menjadi semakin bimbang mendengar keterangan itu. Ia percaya benar kepada pemomongnya bahwa perempuan itu tahu jauh lebih banyak tentang dirinya daripada dirinya sendiri. "Seandainya demikian," berkata perempuan itu pula, "maka setidak-tidaknya Ayahanda Empu Purwa pasti pernah menyebut-nyebutnya, atau suatu ketika hamba pernah melihat seorang tamu dari keluarga ibu Tuan Putri itu." Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya kepada prajurit yang duduk terpekur di hadapannya. Ia berkata, "Apakah keperluan orang itu menghadap aku?" "Tuan Putri," sahut prajurit itu. "Menurut keterangannya, ia mendapat pesan dari Kakanda Tuan Putri Mahesa Agni. Pesan itu ingin disampaikannya sendiri kepada Tuan Putri apabila Tuan Putri berkenan menerimanya." "Dari Kakang Mahesa Agni?" Ken Dedes mengulanginya. Tampaklah sesuatu kesan yang aneh tersirat di wajahnya. "Apalagi Angger Mahesa Agni?" desis pemomong Ken Dedes itu. "Orang tua yang bernama Makerti itu datang ke Panawijen untuk mencari kemenakannya yang ternyata adalah Tuan Putri Ken Dedes. Tetapi yang ada hanyalah Kakanda Tuan Putri. Dari Kakanda Tuan Putri itulah kaki Makerti mendapat petunjuk bahwa Tuan Putri berada di istana. Bahkan orang itu yang barangkali terlampau ingin bertemu dengan kemenakannya membawa pesan dari Kakanda Tuan Putri itu pula." Kembali perempuan tua itu termenung, namun tiba-tiba ia berkata, "Tuan Putri, baiklah hamba lihat dahulu apakah hamba sudah pernah mengenalnya." Ken Dedes dengan serta-merta menyetujuinya. Dengan mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, Baik Bibi. Pendapat Bibi adalah pendapat yang baik sekali. Hamba Tuan Putri, hamba kira bahwa hamba telah mengenal semua orang Panawijen
atau orang-orang yang sering berhubungan dengan ayahanda, Tuan Putri. Kepada prajurit itu Ken Dedes kemudian bertanya, Menurut katamu, orang itu datang dari suatu padukuhan untuk mencariku ke Panawijen dan bertemu dengan Kakang Mahesa Agni. Apakah ia bertemu dengan Kakang Mahesa Agni di Panawijen ataukah di tempat ia membuat bendungan? Prajurit itu termenung sejenak, namun kemudian ia berkata, Orang tua itu sama sekali tidak menyebutnya, Tuan Putri. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Kecurigaannya tiba-tiba menjadi semakin tebal. Sepengetahuannya, Mahesa Agni kini sedang berada di padang karautan. Bahkan Aku Tunggul Ametung baru saja mengirim sepasukan prajurit dengan berbagai macam perbekalan untuk membantu membuat bendungan itu. Maka kepada pemomongnya Ken Dedes berkata, Nah, pergilah Bibi, lihatlah orang yang menyebut dirinya bernama Makerti dan datang dari padukuhan Ngarang itu. Tiba-tiba wajah pemomongnya itu menjadi tegang. Kerut-merut di dahinya menjadi semakin jelas. Tanpa sesadarnya ia mengulang kata-kata Ken Dedes itu. Orang itu datang dari desa Ngarang. Iya, Sahut Ken Dedes. Kenapa? Dada emban tua itu terasa berdesir. Dengan ragu-ragu ia berpaling kepada prajurit yang masih saja duduk terpekur di sampingnya. Bertanyalah kepada prajurit itu, berkata Ken Dedes. Benarkah laki-laki tua itu datang dari desa Ngarang? Iya Bibi, orang itu datang dari Ngarang menurut katanya sendiri. Emban tua itu mengangguk-angguk, tetapi tampaklah sesuatu tersirat pada sorot matanya sehingga Ken Dedes bertanya. Kenapa Bibi? Apakah kau pernah mendengar nama padukuhan Ngarang? Hamba Tuan Putri, hamba memang pernah mendengar nama itu. Dan apakah pernah mendengar pula bahwa pamanku tinggal di padukuhan itu? Emban tua itu menggeleng sejenak. Jawabnya, Tidak, tuanku. Ken Dedes menjadi ragu-ragu pula melihat wajah pemomongnya yang menjadi tegang itu. Namun lebih baik baginya apabila emban itu segera pergi keluar dan melihat siapakah laki-laki yang menyebut dirinya bernama Makerti. Sejenak kemudian emban itu pun minta diri diantar oleh prajurit yang membawa pesan dari Makerti itu. Namun di sepanjang langkahnya perempuan tua itu, pamomong Ken Dedes kini dibebani oleh sebuah pertanyaan yang telah membuatnya menjadi berdebar-debar. Kenapa orang tua itu menyebut padukuhan Ngarang? Kenapa tidak dari padukuhan yang lain? Apakah benar orang itu paman gadis momongannya? Dalam pada itu, di sisi regol dalam, di muka gardu penjaga, Empu Soto duduk dengan gelisah. Pergolakan yang terjadi di dalam dadanya terasa semakin lama menjadi semakin riuh. Sekali-sekali ditatapnya gardu peronda itu, dilihatnya dua di antara ketiga prajurit itu duduk terkantuk-kantuk, sedang yang seorang lagi berjalan hilir mudik memandi tombaknya. Setiap kali mereka bergantian duduk dan berjalan hilir mudik. Tetapi ketika orang itu sama sekali tidak akan banyak berarti bagi Empu Soto, dengan lemparan batu ia mampu membunuhnya satu demi satu tanpa membuat suara apapun. Tiba-tiba dada orang tua itu berdesir ketika dilihatnya prajurit yang membawanya berjalan di antara tanaman-tanaman di halaman bersama seorang perempuan tua. Desis Empu Soto di dalam hatinya. Apalagi kerja perempuan tua itu?
Apakah perempuan tua itu emban terdekat dari Ken Dedes yang harus membawa aku menghadap? Dengan sentuhan jari saja, maka perempuan itu akan menjadi kejam. Kalau saja aku ingin melarikan Ken Dedes, maka tiba-tiba aku mendapat kesempatan. Sekali Empu Sodo menengadahkan wajahnya, warna-warna merah telah membayang di langit sebelah barat. Warna-warna yang telah mendorong hati Empu Sodo mendekati kegelapan seperti senja yang menghadap malam. Dalam malam yang gelap, maka aku pasti bahwa aku akan dapat melarikan gadis itu. Kalau terjadi demikian, kalau Ken Dedes hilang dari istana itu, apakah artinya Mahesa Agni bagi Kebu Sindet dan Wong Sarimpat? Siapakah yang harus memenuhi pemerasan yang akan dilakukan? Empu Sodo itu tersenyum di dalam hati, namun terasa kembali dadanya berguncang. Kembali terjadi berbagai benturan yang dahsyat di dalam dadanya. Tidak, katanya di dalam hati. Aku sudah pasrah. Dan perempuan tua yang datang bersama prajurit itu pun sudah menjadi semakin dekat. Ketika mereka kemudian berhenti beberapa langkah dari Empu Sodo, maka prajurit itu pun berkata, "Inilah Bibi, inilah Kaki Makerti." Pemomong Ken Dedes itu pun mengerutkan keningnya, dicoba untuk mengamat-amati laki-laki tua itu dengan seksama. Namun kemudian kepala perempuan tua itu pun menggeleng. Terdengar ia bergumam, "Aku belum pernah mengenalnya." Empu Sodo yang masih duduk itu pun menengadahkan wajahnya seperti perempuan itu. Maka Empu Sodo pun tidak pula mengenalnya. "Apakah Kaki yang bernama Makerti?" bertanya emban tua itu. "Iya, akulah," sahut Empu Sodo. "Apakah Kaki paman dari Tuan Putri Ken Dedes?" Kembali dada Empu Sodo dilanda oleh kebimbangan, namun ia menjawab, Iya, akulah." Pamomong Ken Dedes itu pun terdiam sejenak. Kembali ia mencoba mengamati wajah itu, tetapi ia sama sekali belum mengenalnya. Sejenak mereka saling berdiam diri, namun di dalam dada masing-masing bergeletar berbagai macam persoalan, apalagi di dalam dada Empu Sodo. Tetapi orang tua itu mencoba dengan sekuat-kuat tenaganya untuk tetap tenang. Sejenak kemudian terdengarlah emban tua Pamomong Ken Dedes itu berkata, "Kaki Makerti, apakah Kaki sering mengunjungi kemenakan Kaki yang bernama Ken Dedes itu dahulu?" "Oh, tentu, jawab Empu Sodo dengan serta-merta. "Ken Dedes adalah seorang kemenakan yang manis. Ia tahu benar akan dirinya. Setiap kali aku datang, maka segera ia menyambutku dengan girang. Dengan suara tertawanya yang renyah, tertawa kekanak-kanakan. Tetapi kini ia sudah berada di istana. Aku tidak tahu apakah ia masih dapat mengenalku dan masih juga menyambut kedatanganku seperti dahulu di Panawijen, seperti masa kanak-kanaknya." Perempuan tua Pemomong Ken Dedes itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan ia pun bertanya pula, "Apakah Kaki juga mengenal Mahesa Agni?" "Oh, tentu. Aku mengenal anak itu seperti aku mengenal Ken Dedes. Meskipun Mahesa Agni bukan kakak sendiri, tapi keduanya hampir-hampir seperti saudara kandung yang sangat rukun."
Kembali perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kecurigaan di dalam hatinya pun bertambah-tambah pula. Kalau laki-laki itu sering datang ke Panawijen, maka sudah pasti sekali dua kali ia pernah melihatnya. "Kaki?" bertanya emban itu pula. "Apakah kata Kakanda Tuan Putri tentang adiknya ketika Kaki pergi ke Panawijen?" Empu Sodo menyambar wajah emban itu sesaat, tetapi segera ia menunjukkan wajahnya, wajah yang telah dipulasnya menjadi bentuknya yang sekarang. Tetapi ia sadar bahwa ia sedang mendapat pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan bahwa Makerti adalah benar-benar paman Kendedes. Orang tua ini pastilah emban yang dipercaya oleh Kendedes, desis orang tua itu di dalam hatinya. Dalam pada itu ia menjawab dengan hati-hati. "Tidak banyak yang dikatakan oleh Mahesa Agni. Ia hanya mengatakan bahwa Kendedes kini berada di istana Tumapel. Bahkan menurut pendengarannya, gadis itu akan menjadi seorang permaisuri. Namun Mahesa Agni itu pun mempunyai beberapa pesan yang harus aku sampaikan kepada adiknya, Tuan Putri Kendedes." "Di manakah Kaki bertemu dengan Mahesa Agni?" Mendengar pertanyaan itu, Empu Sodo mengerutkan keningnya. "Di mana?" Orang tua itu mengulanginya di dalam hati. "Di mana?" Emban tua itu mendesak. "Di Panawijen," sahut Empu Sodo. Namun terasa bahwa kata-katanya itu diucapkannya dalam kebimbangan. Empu Sodo menjadi berdebar-debar ketika kembali ia melihat emban tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan kemudian Empu Sodo pun menyadari bahwa emban tua itu menjadi semakin curiga kepadanya. Dalam keadaan yang menegangkan itu, kembali dada Empu Sodo diamuk oleh berbagai perasaan yang saling berbenturan. Ingin ia segera meloncat dan memberikan beberapa sentuhan kepada emban tua itu, sehingga ia menjadi pingsan. Kemudian dengan beberapa gerakan, ia akan mampu melumpuhkan prajurit-prajurit yang menontonnya seperti sedang menonton pertunjukan yang mengasihkan. Apalagi ketika kemudian senja menjadi semakin lama semakin suram. Warna-warna merah di langit menjadi semakin pudar. Seleret warna senja masih tergantung di sisi-sisi mega putih yang mengalir di bawah angin. "Kaki," berkata emban tua itu kemudian, "apakah Kaki datang langsung dari Panawijen kemari?" Empu Sodo menjadi hampir kehilangan kesabarannya. Pertanyaan emban itu terlampau banyak baginya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang serupa itu tidak ada habis-habisnya, maka sudah pasti bahwa suatu ketika ia akan tidak lagi dapat menjawab. Namun kali ini Empu Sodo masih juga menyabarkan hatinya. "Iya, aku datang dari Panawijen. Aku harus segera menghadap Tuan Putri untuk menyampaikan pesan itu langsung kepadanya." "Jangan tergesa-gesa, Kaki," berkata emban tua itu. "Aku masih ingin bertanya, apakah Angger Mahesa Agni berada di Panawijen?" Kembali dada Empu Sodo berdesir. Pertanyaan itu benar-benar mengejutkannya, dan tiba-tiba pula ia sadar bahwa Mahesa Agni kini sedang membuat bendungan di padang karautan. Wajah Empu Sodo itu pun tiba-tiba menjadi tegang. Tiba-tiba pula ia merasa bahwa kecurigaan emban itu pasti akan menundukkannya ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dalam kebimbangan itu, maka Empu Sodo pun kemudian mengambil suatu sikap. Katanya di dalam hati, "Kalau aku gagal menghadap Kendedes,
dalam suatu keinginan yang baik. Dan apabila kemudian keadaanku sendiri terancam karenanya, maka adalah lebih baik bagiku untuk pasrah diri. Aku sudah kehilangan segala macam keinginanku. Mungkin dosaku telah terlampau banyak, sehingga keinginanku yang terakhir, yang berkehendak baik pun, sudah tidak dapat terjadi. Bagaimana Kaki? Desak emban tua itu. Tetapi kini Empu Sodo justru telah menjadi tegang. Ia tidak lagi memandangi sisa-sisa senja yang tersangkut di ujung pepohonan. Meskipun demikian ia masih mencoba menjawab. Iya, aku bertemu Mahesa Agni di Panawijen. Tetapi tidak lama, sebab anak muda itu harus segera kembali ke padang karautan. Menurut katanya, ia sedang membuat bendungan. Emban tua itu mengerutkan keningnya. Jawaban itu memang masuk di akalnya. Mungkin Mahesa Agni sedang pulang sejenak untuk sesuatu keperluan. Tetapi meskipun demikian, jawaban itu sama sekali belum meyakinkannya. Sehingga kembali ia bertanya, Kaki, aku dengar Kaki berasal dari Padukuhan Ngarang. Apakah benar demikian? Empu Sodo kini benar-benar menjadi jemu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia harus menjawab satu demi satu. Namun apabila jawabnya kemudian tidak lagi dapat sesuai dengan keadaan yang sewajarnya, maka perempuan tua itu pasti akan mencurigainya. Mungkin ia akan berteriak kepada prajurit untuk menangkapnya. Tetapi Empu Sodo telah pasrah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.